Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah, segenap para takmir, para muhsinin, para donatur, serta yang mawon yang sangat kami muliakan. Bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini kita ditakdir bisa bermuajahah, ditakdir, diizinkan dan dipantaskan untuk memasuki rumahnya, ditakdir bersama-sama bisa merasakan segarnya udara Ramadan di pagi hari. Maka sebagian nikmat yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, mari kita syukuri bersama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, fil awwalina wal akhirina, dari awal sampai akhir, mugi-mugi sedaya diterami kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita keluar dari Universitas Ramadan, keluar menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dimudahkan imtitsalul awamirillah wa jatinabun nawahi, inggih menika nglampahi sedaya ingkang sampun diperintah kalian Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam dengan sanjungan dan harapan yang menyimpan kerinduan kelak atas perjumpaan dengan baginda Rasul akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator niku menarik, hari ini kita sedang diperlihatkan antara pertandingan kasih sayang orang tua dengan teknologi. Maka dua keadaan itu sama-sama memiliki pengaruh yang sungguh luar biasa. Bisa jadi pengaruhnya positif, bisa jadi pengaruhnya negatif. Kasih sayang orang tua yang tidak tepat pada tempatnya, yang tidak sesuai pada waktunya, maka jadinya negatif. Teknologi pun juga demikian. Ketika tidak digunakan dengan baik, ketika tidak dimanfaatkan dengan positif, maka dampaknya juga negatif. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar bahwa pendidikan terhadap anak
memiliki tempat yang begitu penting bagi kehidupan kita, memiliki prioritas pada segala aspek pada diri kita. Sesukses apapun kita dalam karir, dalam pekerjaan, tapi ketika kemudian anak niki kok rada ngudho, masya Allah, kita boleh jadi di tempat pekerjaan menjadi seseorang yang disegani, menjadi seseorang yang dimuliakan, menjadi seseorang yang dihormati. Begitu nangarpe anak mesem yuk nopo anak sampean walah podo ya bocah anak sampean nyambut gawe nanti masya Allah penggawean iki pokoke simatupang nopo simatupang siang malam tunggu panggilan. Iya nek panggilan nyambut gawe, posisi ngopi Sherlock, info terkini, insyaallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kami fokus ketika sejak tahun 2005-2006 belajar langsung kepada Pak Ari Ginanjar, pendiri SQ 165. Sejak awal kami banyak diminta untuk membaca literatur, membaca sumber-sumber, dan praktek langsung. Kami diminta untuk melihat secara langsung bagaimana pola asuh orang tua di berbagai belahan dunia dari berbagai macam literatur. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian teori-teori itu mendukung pengalaman-pengalaman dan itu kemudian bisa kita buktikan. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya di pagi hari ini bersama-sama dengan panjenengan berikhtiar. Niki wilayahnya wilayah ikhtiar, sanes wilayah memastikan bagaimana kemudian menyiapkan generasi yang tangguh, dan itu adalah sangat ditentukan bagaimana dari pola asuh kita, bagaimana dari mindset kita, bagaimana dari sudut pandang kita sebagai orang tua, dan nanti basisnya adalah kemudian kita melihat kepada Nabi, ittiba Rasul, beberapa contoh-contoh peristiwa yang nanti bisa menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan sebagai pengantar kita tata niat kita, mudah-mudahan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Junaid, man fataha ala nafsi baban niyatan hasanah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Niat ingkang sae, niat yang baik di pagi hari ini semoga menjadi sebab dibukanya 70 pintu pertolongan dari Allah, sehingga ada utang moro-moro lunas, sing sakit mugi-mugi sehat, sing sedang menghadapi ujian mugi angsal solusi, yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan, dan hajat yang terbaik Rabbi habli minas sholihin. Mugi-mugi mawon pagi hari ini Allah melihat kita, kesungguhan kita, mujahadah kita, kepingin gak ada putra putri ingkang solih dan soleh. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya menggambarkan cita-cita tujuan memiliki anak yang solih-solihah itu layaknya ketika kita berdoa kepada Allah dengan analogi ketika kita mengendarai sepeda. Jadi sana sepeda motor, sepeda pancal, sepeda angin. Maka semakin jauh tujuan yang ingin dicapai, semakin tinggi kedudukan yang ingin diraih, maka tentu berdampak kepada kayuhan kita dari sisi jumlah,
sekaligus dari sisi kualitas. Kuantitasnya tentu banyak, kuantitasnya tentu tidak sedikit. Dan secara kualitas, semakin tinggi kedudukan yang ingin didatangi, maka tentu nyun sewu kayuhannya harus semakin kuat, meretang-meretang titik, membos-membos titik. Tapi ya itulah gambaran ketika seseorang ingin mendapatkan tujuan, cita-cita, mimpi yang ingin diraih. Semakin bertambah umur anak kita, berarti kesimpulannya dumone kudu tambah gede atau tambah kathah. Tambah kathah. Semakin tambah umur, yang sebagian orang mengatakan alambah anak wis gede gak usah dipikir lo, tambah sing gede tambah mumet masirah kok. Tambah sing gede iki tambah mumet tambah ngarepno keluarga iki bingung. Walah jan wong anake wis rabi sampai lari mantu, ya wis anake ya duwe anak sampeyan wis duwe putu. Wis sampeyan wis enak wis karek ongkang-ongkang kok. Enak sing ngomong. Sing ngrasakno iki. Bu, cicilan omahku kurang 2 juta, Bu. Ya nopo niki, Bu? Turun nanti bojoku mbak anakku wonting ibu ini. Bapaknya juga begitu disambati, ya cicilan mobil itu kok kata aneh sing lancar 2 cicilan ya. Begitu cicilan ketiga kok untuk mencicil lah ya. Seorang bapak, seorang ibu tentu tidak akan tinggal diam. Gitu mungkin melihat anaknya yang sedang kesulitan, senajan sampun berkeluarga, tidak mungkin kita kemudian mengatakan urus rek wong awakmu wis rapi kok pikir-pikiran dhewe. Bah awakmu gak duwe omah, bawamu gak duwe kendaraan, aku gak ngurus. Yang saya ada nggak orang tua yang seperti itu? Insya Allah mboten wonten. Kalau ataupun ada paling 0, sekian lah orang tua yang seperti itu. Tapi jujur secara sunatullah, orang tua itu diomongin tak pun dipikir. Dereng nyuwun iki. Anak misalkan Bu, sepatu lho Bu, kok ketokane rada rusak Bu. Njaluk tuku sepatu tali mboten Bu, kula mek ngandani tok. Ayo. Napa mboten mikir kira-kira? Ditelok riwa-riwi nang Gading Fajar, iki kualitasnya apik apa enggak ya anakku wingi sambat tuku sepatu. Kok ketokane kurang apik budal dan matahari lho kok apik-apik regane dudu sepatune. Baru ngomong saja orang tua itu pun mikir, belum minta ini, belum minta, baru pasang status hidup ini adalah perjuangan, langsung ditelepon, oh boleh, kok nggak status hidup adalah perjuangan, bahwa ini kilo poso di kilo 4 ibu, nggak kayak buka ono tali, insya Allah dari wonten, wes juga orang omah, enten aku, ya podo guru ono, Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi, semakin jauh tujuan yang ingin dicapai anak-anak kita, umurnya semakin bertambah, semakin tinggi kedudukan yang ingin dicapai oleh anak-anak kita, maka kayuhan sepeda kita harus bertambah kualitasnya dan bertambah kuantitasnya. Dan di antara kuantitas dan kualitas kayuhan itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk ikhtiarnya adalah kita mencari ilmu. Dengan harapan ketika ilmu ini nanti didapat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga Allah di dalam Quran surah Az-Zumar menyindir kepada kita, hal yastamil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama, ataukah kalimat pertanyaannya apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu tidak sama. Oleh karena itu kita berharap dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita dapatkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sopo sing teman-teman lakune dalam rangka mencari ilmu, perjalanan hidupnya dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gusti Allah bakal paring dalan
akan memberikan solusi kemudahan-kemudahan layaknya dia berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka 3 hal saja yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini. Dan ini adalah momen parenting, momen pola asuh yang benar-benar harus ada pada kehidupan kita kalau ingin memiliki anak-anak yang tangguh. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berpikir bahwa anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh karena sekolahnya, karena pendidikannya, maka sekolah dan pendidikan yang paling utama itu ada pada diri kedua orang tua. Al-madrasatu al-ulah, bahwa kemudian madrasah yang pertama adalah ibu, kepala sekolahnya bapak. Sekolahnya adalah ibu, di mana seseorang kemudian mencari ilmu dan mencari bekal kehidupan, tapi nahkodanya, masinisnya, drivernya adalah bapak. Maka kedua pihak niki harus betul-betul saling melengkapi. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, ayo berusaha hadir saat anak-anak menunjukkan aksinya. Hadir ini maksudnya tasbun di Ustaz. Hadir ini ya benar-benar hadir, baik itu secara fisik maupun secara psikis kita. Dalam konteks kekinian, ketika kita tidak memungkinkan hadir secara fisik, maka minimal online itu pun rotok lumayan. Minimal kemudian zaman sekarang niki dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, dengan telepon, minimal kita kemudian tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan ini tidak hanya nyun sewu di skala usia anak-anak kecil, sampai usia kami yang saat ini menjelang 40 tahun, pangapunten, maka orang tua saya niku perso Bapak Ibu. Ketika 2024 diamanai menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Krian, maka orang pertama yang saya ajak datang ke ruangan adalah orang tua saya. Bapak Ibu pulau undang, saya ajak satu kendaraan ke sekolah dan masuk di ruangan saya untuk duduk di kursi kepala sekolah. Ibu pulau pulang waktu itu, ya Allah lah, ibu iki lulusan SD, anaknya jadi kepala sekolah. Bapak iki lulusan STM, anaknya jadi kepala sekolah. Dan saya bilang kepada beliau, Bu, Pak, niki barokai panggungannya panjenengan. Panjenengan jimat pulau, saya bisa sampai di detik ini, itu adalah karena doa restu panjenengan. Insya Allah, nek Bapak Ibu nanti pinarak dan kursi kula niki, kula yakin, hakul yakin, selamat dunia akhirat. Dan ini penting ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena setua apapun kita di hadapan orang tua kita ini tetap anak. Boten angsal kula balik panjenengan misalkan sudah usia tertentu, kemudian sudah memiliki jabatan tertentu, lalu kemudian melupakan fitrahnya sebagai seorang anak. Maka tetap setua apapun kita di hadapan orang tua kita ini tetap anak. Oleh karena itu, ketika kami di Gria Lansia merawat para lansia yang terlantar, ada beberapa anak-anak yang sukses, yang luar biasa. Tetap ketika di hadapan orang tuanya, dia tetaplah statusnya sebagai seorang anak. Kita tidak bisa menyombongkan apapun di hadapan orang tua. Boten angsal menyombongkan segala sesuatu. Wah, ini ki krono usahaku dewe Pak. Ini ki krono usahaku piyambakku, tidak boleh. Karena tetap status kita sebagai seorang anak. Maka ketika orang tua hadir lalu kemudian mengapresiasi, alhamdulillah ibu melok senang, alhamdulillah bapak melok senang, melok bunga, melok syukur dengan apa yang kamu capai. Maka ini momen parenting yang begitu luar biasa. Makanya nyun sewu pulau kali panjenengan akan betul-betul mengingat itu, bagaimana hadirnya orang tua kita, baik itu secara lisan, baik itu secara pelukan, baik itu secara kehadiran, dan itu akan sangat membentuk karakter anak yang tangguh. Pangapunten sepil gede, Bapak kawula niku dari Jombang.
dulu ketika nderekaken perjuangannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, karena bapak itu kelahiran tahun 46 Pak insyaallah. Saat ini 2026, berarti usianya sekitar 80 ya. Atas nderekaken perjuangan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, maka bapak itu seringkali mengkiblat kepada beliau, nyantri kepada Mbah Yai Hasyim Usyadi. Mbah Yai Hasyim Usyadi itu sedoyo anaknya dikuliahkan di Muhammadiyah. Maka saya kemudian belajar S1, S2 di Muhammadiyah, S3-nya baru kemudian di UINSA. Dan setiap tahapan-tahapan yang kami raih, maka bapak niku Masya Allah luar biasa. Bapak kula mendel, bapak saya itu pendiam. Tapi kalau sudah ngomong sampun matur, Masya Allah, saomah mendel sedoyo. Kalau ibu saya rati kata kosakatai, cerewet lah bahasa ini. Kosakatai rati kata, karena sunatullah perempuan itu lebih banyak kata yang dihasilkan di tiap harinya. Berdasarkan riset sehari itu butuh 25.000 kata. Bapak-bapak niku 15.000. Makanya ibu-ibu sampun ngomong jangan itu gimana. Wis lawe iku napa dereng. Dereng jangan paringi kesempatan. Kurang 100 ngomong terus dulu. Sampai apa sih Pak kok ngomong aku ngomong kurang selalu kebutuhan dasar Bu. Kita nih sampai gak diomong untuk mendem tadi waktu tambahnya. Maka dua orang tua saya ini benar-benar membentuk bagaimana saya melihat dunia ini dengan ketangguhan, dengan daya juang. Sekolah dengan bondo cupet ya, TK, SD, SMP, zaman sekolah membawa uang saku itu mboten yotro kan. Saya dulu disangoni ibu niku bapak ketika TK sampai SD kelas 5 niku disangoni uyah. Jadi ketika sekolah niku dibungkusaken garam, didaleten kertas, dilempit ngoten niku nek istirahat dimuti ten pojokan. Dadi niki ngeten niki kakek uyah niki. Ya ganteng ya pinter kula. Tak lolong dhewe apa. Maka sangat berpengaruh. Ketika seandainya saat itu saya tidak punya orang tua yang mampu membentuk karakter saya, mungkin kalau sampun putus asa. SMP 2 Sidoarjo, SMA 1 Sidoarjo, ketika lulus matur datang ibu, Bu, kalau kepingin kuliah Bu. Nek sampai kepingin kuliah ya nyambut gawe dhisik ibu bapak gak duwe bondo. Karena bapak saya itu sudah tidak bekerja ketika saya SD kelas 3. Terus ibu yang membiayai 5 anaknya. Saya anak terakhir. Selama kurang lebih ibu setuoyong, kakak saya yang tertua itu kelahiran tahun 76 Pak insya Allah, sampai saya kemudian hadir di dunia ini. Maka luar biasa, seknek kepingin kuliah nyambut gawe, maka saya kerja di pabrik, pagi kerja di pabrik, sore berangkat kuliah, pagi kerja di pabrik kurang lebih selama 6 tahun sampai hampir lulus S1. Terus S1 niku sebelum kelulusan kemudian resign, baru kemudian membantu Prof. Imam Bawani di SD Hazana Ilmu sebagai kepala sekolah SD. Terus pertama kali tidak mengajar di sekolah tapi diamani langsung memegang sekolah SD Hazana Ilmu. Tempatnya Prof. Imam Bawani, guru besar UINSA, sama Bu Dr. Haja Istiqomah. Itu pertama kali. Ketika kuliah lulus S1, kemudian diminta Prof. Jainuri, Prof. Safik untuk membantu di Muhammadiyah. Mas sampai kerja di sini sebelum lulus untuk biaya kuliah semester 7 bantu di Fakultas Tarbiyah sampai lulus S2 kuliah itu lalu kemudian baru diamanai menjadi PNS tahun 2014. 10 tahun menjadi PNS, diamanai menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Maka banyak fase kehidupan saya kalau kepingin titip kepada generasi muda, kepingin capaian kemudahan-kemudahan itu hadir pada kehidupan kita, maka jimat orang tua itu pegang betul. Sabdo pandito ratu, kalau dalam istilah pewayangan, ucapan orang tua, doa orang tua itu jangan sampai kita lalaikan, dan itu akan sangat membentuk karakter tangguh kita. Menghadapi SPP gurung dibayar tetap tenang, menghadapi cicilan sepeda motor sampai mencicil tetap tenang. Kalau tasik imut nyicil sepeda motor, bayar kuliah karena harus biaya sendiri. Pulang dari kuliah jam 9, jam 10, kemudian bantu ibu jualan. Kalau hari Ahad jualan kerudung di pasar Sukodono, wong lanang botol kudung Pak, panjenengan perso Masya Allah penderitaannya. Ditawa terapi, mama, pintenan lagi Mas, sama itu Bu, larang nih, kono lu gak sepiro larang, bawa hati derwondo. Ketika kemudian sudah diurat arit,
Ibu sing cocok, kalau sing cocok kabeh ya Allah belum ditinggal didik. Dan setiap keadaan seperti itu pulang dari jualan ditanggapi kalian ibu payu birole, alhamdulillah bu laris. Padahal situ mau boten pajen. Satu saja tidak laku, tapi ketika ibu tanya, bapak tanya payu tadi, alhamdulillah laris pak. Batin kula gak oleh apa-apa, belas imam lempet kalau dipayu oleh wong niku. Tapi ya alhamdulillah, demi Allah, ketika keadaan itu terjadi, kula itu ngapunten. Di dompet saya itu kemudian ada foto orang tua. Jadi kalau kemudian sudah seperti itu keadaan saya buka dompet saya, boten delok isine Pak, gak mentolo Pak delok isine Pak. Delok wajah Bapak Ibu kalau ngomong-ngomong dhewe kaya gendeng. Bu, Pak, alhamdulillah kula niku dinyek wong, kudune jarene elek-elek, larang pisan. Tapi boten napa-napa, sing penting Bapak Ibu tetap sehat, Bapak Ibu panjang umur. Itu yang saya lakukan. Makanya nyuwun sewu, motivasi terbesar saya itu adalah senyuman untuk orang tua yang sekarang saya bawa ke sekolah juga. Saya tidak punya cita-cita yang muluk-muluk untuk anak-anak saya 1068 siswa di SMP Negeri 3 Kriang. Ini awakmu iso nyenengno wong tua, menghadirkan senyuman orang tua, beres urip. Saya bilang begitu. Prestasi apapun silahkan, tapi kalau sampai membuat orang tua sedih, orang tua susah, pun kalau gak kanggo blas. Ini prinsip saya. Prestasi apapun silakan dicapai, juara nopo, tapi kalau membuat hati orang tua susah, pontalan. Kalau meyakini waman a'rada ala an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Uripe ya soro, menikmati kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Krana nyusahno atine wong tua. Maka satu, hadir Bapak Ibu, ayo berusaha untuk kemudian bisa menikmati segala fase dan proses kehidupan anak-anak kita. Usahakan, meskipun anak kita sudah besar, anak kita sudah berkeluarga, maka hadirlah. Dan hadir itu tidak harus secara fisik. Kalau memang bisa fisik, ya monggo. Tapi kalau tidak bisa, ya mboten napa-napa. Makanya pangapunten, saya termasuk orang yang mungkin punya pandangan bahwa kalau hari raya itu kebanyakan orang kan momen anak datangi orang tua gitu. Maka saya punya prinsip buatan seperti itu. Siapa yang bisa, siapa yang punya waktu, maka datanglah. Sekalipun yang saya kadang ego kita, wong tua kok marani anak, wong tua kok marani sing enom, ngapunten sangat. Siapa yang punya waktu, siapa yang bisa. Bapak saya itu yang paling tua dari 11 bersaudara dari Jombang. Tapi kami anak-anaknya, saya khususnya, kalau sudah hari raya, kami tidak mau menunggu keluarganya dari adik-adiknya Bapak untuk datang kepada kami. Bel-belan kan grup, ono waktu kan, ada yang kosong, Mas gak iso Mas tahun ini mau nang Pak D begitu ya. Ya sudah, saya yang datang. Karena kebetulan makamnya Mbah di Jombang, saya yang datang. Kadang ponaan itu begitu. Loh kok dulur tua sing marani dulur mboten napa-napa, yang bisa, yang punya waktu. Karena kalau tidak seperti nyuwun sewu, tempatan obor, mboten nyambung. Tidak tahu, tidak kenal iki anake sapa, iki putune sapa. Wong kita itu kadang wis tiba ponakan, tiba putu niku, iki sapa ya iki? Pak D, saya ini anaknya lah ya kok akeh sih anake dulur-dulur iki. Merecel enten ponakan anake 5. Anakmu piro lima mas, anak mas 5, masya Allah. Iku kira-kira bayi lahir 2 bulan, meteng 3 bulan kira-kira ya. Masya Allah, bulan paling rojal. Maka ayo, siapa yang punya waktu, siapa yang sempat, tidak apa-apa. Bahkan usah ngerantos. Kalau memang kemudian yang ditunggu itu karena ada kesibukan. Tetes ngapunten kepahaman kami. Meskipun kami tetap berusaha. Saya khususnya tetap datang ke orang tua. Bapak Ibu datang ke rumah niku ya bisa dihitung lah. Ketika ada momen-momen tertentu kalau undang hadir di rumah. Tapi kalau saya datang ke rumah orang tua, bahkan saya rutinkan. Saya punya jadwal. Setiap hari Rabu niku pasti datang ke rumah orang tua saya. Kadang ke rumahnya mertua, karena mertua itu dari Cepu, kemudian sekarang sudah tinggal di Bohar. Maka sekarang saya rutinkan kalau di mertua niku Sabtu, orang tua saya hari Rabu. Saya gunakan apa? Sekaligus ngaji bareng-bareng, buka Mabadiul Fikiyah,
buka tuntunan sholat, nyemak bacaannya bapak, nyemak bacaannya ibu, atau anak-anak saya yang saya suruh nyemak, Fatimah tolong disimak bacaannya Mbah Nan, Mbah Kakung, Mbak Putri tolong disimak bacaannya. Subhanallah, Mbah ketekan putu umurnya tambah dawa. Saestu Mbah ketekan putu moro-moro sugih. Jaluk apa le es krim budal. Kepingin apa Mbah, aku Mbah kepingin sosis budal. Padahal bapak ibu masya Allah betul-betul menerapkan hemat finansial. Nah ini tidak baik, nah ini tidak sehat. Begitu kena Mbah, masya Allah, putu itu rojo kok. Mbah ini kena putu wis tiada ampun pokoknya. Anak yang ngomong bu, gak usah bu, menengok. Sakno hari ini gak ditukokno, kok ngiler hari ini gak ditukokno. Padahal waktu nih loh, Mbah kalau kepingin es krim ditumbas no, muka-muka tadi obat. Es krim tadi obat. Kalau orang tua, masya Allah, apa balik ini? Kak Runek waktu kamu kondisinya sakit loh, kok minta es krim. Begitu kena Mbah, masya Allah, kok iso nyawa dikekno Mbah, luar biasa. Maka satu. Yang kedua, tinggalkan kenangan kesan yang terbaik. Saya ingin mengambil dari kisahnya ketika Rasulullah niki melampah-lampah. Ada satu hadisnya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani Aslam. Suatu ketika Nabi itu berjalan-jalan lalu melihat sekumpulan anak-anak dari Bani Aslam. Lalu kemudian ketika sudah sampai wahum yatamihim, Rasul kemudian duduk melihat aktivitas anak-anak Bani Aslam yang saat itu mereka sedang bermain panah. Rasul itu duduk bersama dengan anak kecil-kecil. Lari-lari tadi itu dulinan panah-panahan. Lalu kemudian ketika anak-anak kecil ini tahu ada Rasul di situ, mereka begitu bersemangat, Rasulullah, ada Kanjeng Nabi di tengah-tengah kita. Maka kemudian Rasul mengatakan di dalam satu kalimatnya, hadisnya, ilmu ya Bani Ismail, teruskan, bersemangatlah kalian, anak keturunan Bani Ismail. Fa inna abakum kana romiyah, ketahuilah dulu mbahmu nih, yaitu Mbah Ismail, itu ahli memanah. Nah. Jadi kalimatnya Rasul seperti itu. Teruskan, lanjutkan, semangat, aku melihat kalian, aku hadir di tengah-tengah kalian. Dan kemudian dulu mbahmu dulu, nenek moyangmu dulu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, itu ahli memanah. Itu orang yang hebat dalam memanah. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah peradaban Islam, Bani Aslam melahirkan pemanah-pemanah yang hebat, bahkan menjadi pemanah yang paling tangguh, hingga akhirnya mereka ditugaskan khusus oleh Nabi ketika perang Uhud menjadi tim pemanah di atas puncak bukit Uhud. Ini terlahir dari anak-anak yang diberikan motivasi, terlahir dari anak-anak yang orang tuanya hadir, terlahir dari anak-anak yang orang tuanya mampu memberikan sugesti yang positif. Pon ngantos kebalikannya, ada anak-anak yang sedang bermain dulinan ngopo sile, dulinan gak jelas-jelas. Kok kalau manfaatnya sih lah, aku sih dulinan gini-gini barang. Apa untungnya misalkan? Mbak ya total kurma ngopo sih, ngewangi bapakmu nang omah kok. Mbak ya menggembala kambing, menggembala unta yang menguntungkan, itu manfaatnya apa? Tidak. Bagi Nabi SAW, dunianya anak-anak itu dunia bermain. Maka ketika Rasul duduk di situ dan layaknya menjadi seseorang yang kemudian menjadi anak kecil, maka Nabi mampu menyemangati mereka. Maka lahirlah teori namanya quantum teaching. Masuklah ke dunia anak-anak, kalau sudah diterima oleh anak-anak, ajaklah pelan-pelan mereka ke dunia kita. Maka nyon sewu, anak-anak ketika sedang bermain HP, lalu kemudian jangan sampai di antara kita tulinan nopo sing ini dunyong, ini dunyong, ini. Lalu anak-anak itu konsepnya masih suka bermain, duduk dulu di sampingnya. Ya Allah, anakku soleh, dulu apa sih? Iki lho mah tulinan apa sih le? Tulinan apa sih sing terkenal? Nopo Roblox tan apa nih ya? Ya Allah, ini tulinan ini apa sih le? Ketika orang tua itu kemudian hadir saat itu, masuk ke dunianya anak-anak, iki lho mah cara mainnya itu begini, ini ditata begini, ini nyerang begini, ini headshot namanya, bu kalau kita paham tulinan ya. Maka ketika kita sudah diterima, terus kemudian pelan-pelan, nah
rencananya mainannya nanti berapa lama, 10 menit apa 30 menit. Insya Allah yang dipilih 30 menit. Dilihat 30 menit selesai ya, sepakat ya. Kalau sudah, nanti handphonenya dimatikan, dilanjutkan aktivitas yang lain. Iya mah, sepakat, tos. Dulu kan HP, dulu ya, masa depan kurang. Uangnya sih kandangannya ngomong HP ya, tak banting loh ya. Ulak balik ngomong tapi gak dibanting-banting. Kenapa? Emang Ustaz larang. Anak merekam, gak ngomong tua aku gak mungkin ngomong banting, paling ngomong tok lambene tok. Bukti ini kebiyen ya pancet HP ku yo aman-aman saja. Sepakat, bangun kesepakatan terhadap anak. Duduk dulu pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kemudian ajarkan kepada mereka hal yang positif. Termasuk pangapunten bagi anak-anak yang sudah masuk masa puber. Kadang mereka sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pun panik rumiyin, jangan tergesa-gesa panik terlebih dahulu. Pelan-pelan, mah aku loh mah kok ono video kayak ini, video apa mah? Dan itu dapat dari mana nak? Ini dapat dari guru biologi mah, proses reproduksi dulu. Kok ngono ini misalkan, jangan panik terlebih dahulu. Kapan hari ada buku UKS, ada penyakit-penyakit kemaluan wanita itu, masya Allah. Saya melihat guru-guru terpecah jadi dua. Ada yang kemudian, wah bahaya nih Pak. Ini kalau dibiarkan beredar dampaknya luar biasa. Ada guru, Pak, Nikulo Pak, mengambilnya dari literatur yang terpercaya dari Dinas Kesehatan. Dan itu dalam rangka untuk edukasi. Dan anak-anak itu perlu diedukasi misalkan seperti itu. Maka sampai seperti itu di teman-teman itu. Nah, saya sebagai pimpinan saya katakan untuk gambar yang seperti itu memang lebih baik ada sensornya. Meskipun nyuwun sewu anak-anak bisa mengakses sendiri, tapi jangan sampai informasi itu, pengetahuan itu kemudian hal-hal yang negatif itu datangnya dari kita. Artinya kita tetap menjelaskan, nah ini bukan dalam rangka pornografi, nah, tapi untuk edukasi. Dan saya tetap lebih aman kalau informasi itu dari kita orang tuanya daripada dari orang lain. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak perempuan perlu dijelaskan masa haid itu seperti apa, hal yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau mau beli kitabnya namanya Masailul Haid, permasalahan-permasalahan di dalam haid. Jangan panik duluan. Aku lumah kok moro-moro keluar bercak darah. Loh, lah kok ngono aku. Nah ini kalau anak itu terlahir dari orang tua sing kagetan, sing gumonan, sing gopoan, insya Allah mirip biasanya guguan. Kira-kira nek meneh ketemu malaikat Israel ya gowo-gowo antara ini. Maka pelan-pelan ya. Jadi ini yang pertama, kisah Rasul mendatangi anak-anak Bani Aslam. Kemudian yang kedua adalah kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini suatu ketika dalam hadisnya Nabi, karena Rasulullah SAW yakuduni wa yakuduni ala fahimihi wa yakudi hasan ala fahimil ukhra thumma yatahu qala Allahumma arhamhuma fa inni harhuma. Dijelaskan bahwa suatu ketika baginda Nabi itu kemudian ada di rumah bersama dengan cucunya Hasan. Lalu kemudian terlihatlah Usama bin Zaid kecil. Usama bin Zaid ini putranya Zaid bin Harisah. Kan panjenengan kalau perso Zaid bin Harisah itu sinten, orang yang ditugaskan Rasul untuk menulis mushaf, menulis Al-Quran, karena beliau orang yang cerdas. Zaid bin Harisah ini hafalannya kuat, tulisannya bagus, maka ditugaskan khusus. Sehingga karena bapaknya sering bersama Nabi, tentu anaknya juga bisa ngelipetnya dan merikut. Maka Usama ini dipanggil, wahai Usama bin Zaid, kemarilah. Duduklah di atas paha kananku atau di atas pangkuan paha kananku. Hasan, kemarilah, duduklah di paha pangkuan paha kiri. Dan kedua anak ini sering ibaratnya dipeluk dari belakang, lalu kemudian Nabi mendoakan ketika memeluk anaknya, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu. Dan itu sering dilakukan. Makanya pelajarannya apa untuk membentuk anak yang tangguh, pangapunten. Ketika Usama bin Zaid ini sering dipeluk oleh baginda Nabi, ketika Usama bin Zaid ini sering didoakan oleh Nabi, maka Usama terlahir sebagai pribadi yang tangguh. Beliau terkenal sebagai seorang pemuda
yang usianya saat itu insya Allah antara 14 sampai 15 tahun menjadi panglima perang yang termuda, memimpin Abu Bakar, memimpin Umar ketika umat Islam saat itu berperang, dan itu terlahir dari posisinya Nabi yang sering memeluk Usama bin Zaid dan mendoakannya. Maka kesimpulan paling mudah memahami konteks hadis ini, gelak-gelak memeluk anaknya, pun bapak mawon sing diperkakoni. Ustaz, wis tuwa Ustaz, masih wis tuwa itu tetap bodoh pelukan itu, gitu bang. Santri kami lansia yang ada di gereja lansia itu berarti isi dukur-dukur. Usia 80 dimandikan perawat kami, ngapunten. Kok nopo menara Eiffel itu kejempol? Niku lho nyon sewu yo ngadeg. Gini fakta nih. Pertama kali kami mendirikan gereja lansia itu tasik dereng semerap ilmu nih. Begitu memandikan mbah-mbah kakung yang laki-laki dikowosoi kabeh, termasuk menara Eiffel niku. Lah kok ngadeg? Mbak ini ya apa nasibnya Mbak? Akhirnya kemudian saya ketemu seorang dokter, ada dokter namanya Dokter Hugo yang punya rumah sakit wajah. Ternyata beliau mengatakan, Ustaz, berapapun usia seseorang itu masih punya cairan sperma yang ada di dalam tubuh yang perlu dikeluarkan. Lah terus ya apa dok dia apa? Ya kudune rutin ditokno. Sopo sing ngetokno dok? Lagi ngoten. Ya perawat-perawat yang laki-laki Ustaz, mungkin nek iki ora tak sepakat. Akhirnya perawat-perawat perempuan saya bilang mulai menit nek wis ngedusi lansia mbah lanang niku mbah kakung ojo sampai kejempol menara Eiffel itu bahaya. Saya diposoki dhewe bagai sikat bagai nopong ya. Saya diumbah dhewe. Ternyata seusia itu masih punya kebutuhan biologis itu dan ini tidak dipungkiri. Makanya Mbah Kakung nggih ngoten, tetap butuh pelukan dari Mbah Putri. Mbak Putri nggih butuh pelukan dari Mbak Kakung. Ustaz, kalau walaupun penjawis rada suwe aja ngiling-eling Ustaz, tolong rangkul sinten Ustaz. Golek-golek titik ngene. Pertakoli ngoten. Maka butuh apalagi anak-anak. Dan kalau memeluk anak-anak ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi pelukan dari depan dan sesekali pelukan dari belakang. Ngapunten, bukan bermaksud pembicaraan dewasa. Kita itu kalau dipeluk dari belakang itu rasanya benten mau sami dengan pelukan dari depan. Sama atau tidak pelukan dari depan sama pelukan dari belakang? Mboten saged jawab Ustaz wis suwe gak dipeluk. Mboten maksud kula nek jenengan tasih imput. Ngapunten. Dari belakang dari depan itu sama belakang sama depan itu sama atau beda? Beda. Maka anak-anak juga perlu dilakukan itu. Perlu, ya Allah, dari belakang anak wis kedire, ya Allah, anakku sudah besar, subhanallah. Dan jangan lupa kalau sudah memeluk, berikan doa kepada anak-anak kita. Berikan doa, pun meneng mawon, atau berikan nasihat, sing rukun ya liya mbek bojone, sing kuat dadi wong lanang, ya, awakmu wis duwe anak, kamu sudah punya keluarga, kamu harus kuat. Dan secara psikologis, Dr. Aisyah Dahlan pernah mengingatkan, kalau anaknya perempuan, maka nyon sewu diusap punggungnya. Kalau anak laki-laki ditepuk pundaknya. Jangan kebalik. Ini kebalik ini makin dari gak jelas itu. Lanang tapi kok kayak wedok. Posisinya nyon sewu kalau anak perempuan diusap-usap. Punggungnya ini diusap-usap. Bapak-bapak kalian, ibu-ibu ngoten diusap-usap. Kalau diomong ojo jajan ibu, ya coba itu akan lebih mengena. Tapi kalau laki-laki pundaknya, bapak percaya sama kamu pasti bisa. Ibu percaya sama kamu pasti bisa. Laki-laki kalau disentuh pundaknya muncul semangatnya, muncul ketangguhannya, muncul kekuatannya. Insya Allah yakin lunas, yakin tuntas. Beres wis pokoknya. Meskipun ini hanya semangat, ini sebatas motivasi. Begitu perkara pulang dari rumah kita kemudian kok sambat mah, kok semangatin mangang omah ibu tok ya. Begitu mulai kok pancet cicilan gak berubah. Minimal motivasi bro ya. Kita ini disemangati, dimotivasi, harapannya itu menjadi bahan bakar kita untuk melangkah. Dan saya meyakini kok, ucapan orang tua, nasihat orang tua, doa orang tua itu mustajabah. Entah kapan terkabulnya, tapi yakin saya, pasti yakin, ya yakin saya, karena posisinya orang tua niku nek orang Jawa mengatakan malaikat katon.
malaikat yang wujud menjadi manusia itu adalah orang tua kita. Ada yang mengatakan pangeran Katon dan lain sebagainya. Makanya saya kembali lagi belajar dari Usama bin Zaid, sering-sering memeluk anak. Lalu terus pasangan Ustaz, pun itu buatan kalau bahasa tema, kita diundang mana menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi temanya adalah punya anak-anak yang soleh. Yang ketiga Mahmud bin Rabi. Ada hadis Anas bin Muqassim, sini Rasulullah majahatan majah fi wajhi. Nabi suatu ketika, saya usia 5 tahun dan Mahmud bin Rabi saat bercerita ini ma'asyiral muslimin usianya sudah di atas usia 40. Itu kemudian bercerita, dulu Nabi saat aku usia 5 tahun itu pernah bermain air dengan aku, lalu menyemprotkan air dari mulutnya kena wajahku. Panjenengan bisa membayangkan, Kanjeng Nabi itu yang paling sibuk sealam dunia, orang yang paling luar biasa. Dalam bukunya Michael Hart bahkan dikatakan 100 people giving effect to world. Beliau orang pertama dari 100 orang yang bisa membawa peradaban perubahan bagi dunia. Nabi itu orang pertama. Betapa kita membayangkan kesibukan, tanggung jawabnya, tugasnya yang begitu luar biasa. Tapi beliau punya waktu bercanda dengan anak-anaknya. Beliau punya waktu guyon karo putu-putu ini. Meskipun Mahmud bin Rabi ini bukan dari nasabnya, dari sahabatnya, tetapi yang sewu, Nabi itu punya aktivitas yang suka bercanda dengan anak-anak kecil. Makanya ngapunten, salah satu kiai masyhur, ulama masyhur, wali masyhur, Mbah Ali Mas'ud. Panjenengan orang Pagerwojo tanya ke sana, Mbah Ali Mas'ud biyen niku ya apa zaman keuripan. Ya sewu, senengane dolinan garek cilik. Di sakunya itu sering ada permen. Kalau ketemu anak-anak dikasih uang, dikasih permen. Maka itu juga harus kita lakukan. Kok ono arek cilik nang masjid yang sewu, ayo kita rangkul. Rame mulai temen mau dikongkon mulai kan. Ojo nang masjid rame. Lah anak-anak butuhnya masih rame. Nanti sing oleh nek rame, warung kopi rame itu gak apa musyrik bawang terus. Akhirnya bukan menjadi generasi masjid. Maka rangkul mereka, berikan tempat, fasilitasi mereka, insya Allah akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terus kembali lagi, Nabi itu punya waktu untuk bercanda dengan anak-anaknya. Maka kita pun juga demikian, ma'asyiral muslimin. Kita itu harus punya waktu untuk anak-anak kita. Dan sekian waktu-waktu yang serius terhadap anak-anak kita itu juga perlu bercanda. Misalkan anak kita pas mudik datang kepada panjenengan ketemu pertama kali setelah sekian waktu nggak ketemu, ya Allah anak ibu kok kata aneh siji ya, apa sih bu? Wis pokoknya kata aneh siji, apa nih sih bu? Anak itu kan masya Allah celimuan, apa nih sih bu? Wis pokoknya kata aneh siji, apa nih ibu wis ngono ae, tak bisi iya. Begitu di telinganya dia ngomongin, kata ayu saiki sampean do, masya Allah, niku nang ngarepe bojone jentit ngoten mlakune. Yang aku loh yang jaringnya ibu tambah ayu, ibu mosok ya awakmu sih gak dikai warisan lho, ya apa ibu juni gak tepat bisa. Makanya yang saya maksud muslimnya dimuliakan oleh Allah, perlu kita itu punya waktu bercanda dengan anak-anak kita. Yang laki-laki juga kita candakan, ya Allah anak itu saya kok berubah ya, wis gak kaya biyen. Apa nih ya sing berubah ya, wis pokoknya sing apa nih sih ya tak bisi ya. Anak-anak ini nyuwun sewu ngapunten, saya menjelang usia 40 kadang itu masih butuh bisikan orang tua di telinga, yang itu sudah semakin jarang loh, ngapunten, sudah semakin jarang. Ngomong itu kan tidak harus dengan suara yang lantang, justru kadang yang masuk di hati anak-anak kita itu kan bisikan. Begitu mendekat kemudian dibisi dari duit adanya. Alhamdulillah, bersyukurlah ya, karena uang kita masih dipilih oleh Allah bisa memberi orang tua. Dan saya masih punya kebiasaan sampai hari ini minta uang ke orang tua. Ustaz jenengan pun nyambut damel pun dari kepala sekolah, dari dosen ceramah nanti kok saya tetap jalur ke uang boten. Maksud saya bukan uang yang jumlahnya besar. Saya minta uang biasanya Bu, Pak minta uangnya 2.000. Nyuniotroni kalau gaya itu kok apa ngomong 2.000 mboten damel tumbas jajan. Gaya sapa? Fatimah ta mboten damel kula. Orang tua niku kan ngapunten.
Kita ini kan tetap anak bagi mereka. Kita ini tetap anak kecil di hadapan orang tua kita. Jangan pernah merasa aku wis gede, aku wis keluarga, aku gak usah ngandani aku lu. Nek adik wis mulai ngoten gak beres urip kula kalian jenengan. Tapi kalau kita tetap datang kepada orang tua tetap layaknya seperti anak kecil, Bu, kula lho Bu kepengin nyuwun yatra niku. Bu, foto yatra Bu, piro le kalian mau 2.000 iku 2 juta, mboten kekatahan Bu. Lah terus piro? 2.000 rupiah, gitu kok apa teman tuh Mas jajan. Kan teman-teman tuh Mas es. Loh, yang sewu itu tetap masih perlu kita lakukan ma'asyiral muslimin agar kita itu tetap masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Makanya kembali lagi Mahmud bin Rabi menggambarkan bagaimana ingatan yang beliau alami itu masih kuat pada usia 40 tahun, di usia kecil, di usia golden age-nya masih mengingat bagaimana perilakunya Rasul kepada beliau. Makanya nggih ngapunten candaan, guyonan, pelukan yang disertai dengan doa, okay? Lalu kemudian memberikan apresiasi terhadap anak-anak kita dengan apa yang dilakukan. Ini akan mampu membentuk pribadi-pribadi mereka menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang parenting atau pola asuh orang tua, ini seringkali kadang fokusnya hanya kepada anak. Padahal parenting bukanlah childing. Ini teorinya, ini grand teorinya. Parenting itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana orang tua bersikap, bagaimana orang tua memberikan pola asuh kepada anaknya. Ini berkati pun dihitung kata buyar ini. Kula diumani lho nggih pun supe nggih. Setunggal mawon nggih. Kula setunggal kalau kula setunggal. Gimana cerita tadi? Parenting itu adalah proses fokus bagaimana memperbaiki kita sebagai orang tua, bukan memperbaiki anak semata. Saya ingin tekankan itu karena kadang kita salah konsep parenting itu apa caranya ngandani anak, caranya apa nuturi anak sampai kita lupa untuk memperbaiki dan menasihati diri kita sendiri. Makanya saya langsung masuk kepada bagian ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ada kalimat, bukan tentang anakmu bagaimana, tapi sikapmu bagaimana. Saya ulangi, bukan tentang anak kita bagaimana, tapi tentang sikap kita bagaimana. Karena teorinya children see, children do. Apa yang anak lihat, itulah yang akan dilakukan. Manifestasi kita hari ini, perilaku kita hari ini sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh bagaimana orang tua kita dulu. Gini apa betul? Biar bapak didike yang nopo, kadang sakniki kula kali jenengan wis dadi bapak, kadang rotok mirip cara didik sebagai orang tua. Dulu ibu dididik oleh orang tuanya seperti apa, kadang ketika hari ini mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya rotok mirip dengan ibu panjenengan dulu ketika mendidik. Maka anak soleh bukan karena orang tua yang hebat saja, tapi anak yang soleh itu adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang mau memperbaiki dirinya. Maka fokusnya dandani kelakuan, ucapan, pikiran pada diri kita sendiri. Ini konsep parenting yang paling dasar. Buku-bukunya Ayah Edi, buku-bukunya Aisyah Dahlan, buku-bukunya Pak Munif Khotib, itu ketika saya lihat benang merahnya sama-sama mengajarkan bagaimana kemudian kita sebagai orang tua. Termasuk Pak Suradi Fajaran itu luar biasa. Parenting is about as a parent, not a child. Parenting berbicara tentang kita sebagai orang tua, dan parenting itu bukan childing. Childing itu ilmu tentang anak, kalau parenting itu ilmu tentang orang tua. Dan khusus sebagai slide bagian yang terakhir, kerantan harus berkata dihitung kalau 3 umat itu, kalau dihitung. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang tua baik laki-laki maupun perempuan itu punya kecenderungan. Ya, kecenderungannya adalah kameramen ini yuk 3 umat jajan ya, ditinggal. Umat Islam gitu. Banyak kuat-kuatan sopo sing kuat. Niki ahli-ahli tasawuf ini tidak terlalu memikirkan dunia, ya. Karena yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ini kauman di jalan pagi. Yang saya, laki-laki dan perempuan itu punya kecenderungan.
kecenderungan mampu menahan sakit dari beban kehidupan. Dan ini perlu kita ketahui bersama agar nanti dalam memberikan pendidikan kepada anak kita itu sesuai dengan takaran kita masing-masing. Yang saya ada satu teori di jurnal internasional, ini Scopus ya, laki-laki itu bisa menanggung yang namanya pain, sedangkan perempuan itu bisa menanggung yang namanya misery. Bentennya apa Ustaz? Tulisan ini, pain itu ibarat dijerit, lalu dilepas. Laki-laki bisa bertahan dengan rasa sakit yang sementara. Perempuan masuk dijerit ila yaumil qiyamah kuat. Dan itu teorinya, tubuh manusia secara umum dilaporkan mampu menahan rasa sakit hingga 45 del. Ini untuk laki-laki. Dan ini satuan rasa sakit. Jadi kemampuan menahan rasa sakit namanya del. Seandainya tidak kuat menahan rasa sakit namanya delay. Ya, maka perempuan itu bisa lebih daripada laki-laki. Dan yang menarik, laki-laki sehat bisa kuat menahan rasa sakit 35 sampai 45 del. 45 del semaput. Perempuan sakit bisa menahan rasa sakit 57 del. Oh, tak bisa. Bapak-bapak sehat itu bisa menahan rasa sakit maksimal 45 del. Ibu-ibu sakit bahkan puncaknya saat lahiran itu 57 del, itu kuat. Ibu-ibu sakit waktu lahiran tetap kuat apa badan? Oh, asli manusia paling tangguh. Nama mana yang sekarang dari dasar tinggi maka posisi lahiran itu setara dengan 20 tulang yang patah bersamaan. Sama misalnya umat jangan pastikan. Kalau laki-laki itu maksimal 45 dan ini kondisi laki-laki yang sehat. Tapi perempuan bisa sampai 57 del, apalagi ini ketika lahiran. Apa yang ingin kami sampaikan dalam teori ini, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah? Nyon sewu. Ngapunten, kadang bapak-bapak itu tidak cukup sabar di dalam menghadapi anak. Maka begitu panjenengan mendekati 45 del, sajane ono alate ono tawemplek ono kelek ngoten. Maka mundur perlahan, biarkan ibu yang menyelesaikan. Jangan kebalik, biasanya kan kebalik. Awakmu gak kena takkan dari bapak dulu. Bapak ini tidak mampu menahan rasa sakit lebih daripada panjenengan. Dan ciri-cirinya kalau bapak sudah tidak kuat biasanya marah. Kalau sudah tidak kuat biasanya mukul. Kalau sudah tidak kuat biasanya kontak fisik. Kenapa? Karena mentok 45. Lebih dari 45 semaput bapak-bapak ini. Ibu-ibu cenderung lebih kuat dibanding bapak-bapak. Maka maksud kami di dalam teori ini, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bagi tugas. Ketika bapak-bapak mengikhtiarkan segala sesuatu, panjenengan tidak bisa sendiri. Panjenengan butuh hadirnya ibu. Panjenengan butuh hadirnya istri, panjenengan butuh hadirnya pasangan. Dan ibu-ibu, informasi ini harus menjadi pengetahuan bagi panjenengan. Panjenengan lebih kuat, lebih mampu. Maka jangan sering-sering mengatakan, ya aku gak kuat ya, delok anak ya. Nek jenengan wis gak kuat ngomong bapak-bapak. Saestu iki. Jangan gunakan kalimat itu. Gunakan kalimat yang lainnya, anak ya kok angel kandhanan. Ya apa ya ya. Bapak-bapak, seberat apapun pasti punya jawaban, pasti punya solusi. Sekalipun kadang solusi itu tidak langsung terlihat saat itu juga, kadang butuh waktu. Tapi nyon sewu, bapak-bapak lebih cepat di dalam mencari solusi dibanding ibu-ibu. Tapi ibu-ibu lebih tegas di dalam menentukan ini solusi terbaik untuk anak-anak kita. Kadang bapak-bapak punya solusi, butuh saran, masukan, penguatan dari ibu. Bu, ya apa bu ya, nek menurut sampean nek anaknya dinginitno, anaknya di sekolah no kene, anaknya di pondok no kene, bagaimana? Meskipun bapak-bapak sudah punya pendapat, kalau ibu belum mengatakan ya ya bismillah dibudal nang kono ya, maka tidak akan kuat pendapat atau argumen dari bapak-bapak. Maka yang ingin saya kuatkan di dalam teori ini, ayo yang kompak menjadi orang tua. Bapak mature nopo, ibu mature nopo, jangan berlawanan.
bapak mau memberi uang, ibu kemudian tidak mau, atau kebalikannya. Oke, ibu mau memberi uang, bapak tidak mau memberi uang. Yang boleh berbeda tidak di hadapan anak. Tapi kalau itu sampai direkam oleh anak dan anak bisa membedakan, nek aku njaluk duit nang bapak gak digawe, nang ibu pasti digawe. Aku nek nang bapak biasanya gak sayang, nek ibu mesti digawe. Ibu itu sayang mbek aku. Aku itu anak ibu, itu anak bapak, terus gawene yo apa ibu itu. Produksi ini itu bapak dan ibu, tidak bisa hanya salah satu. Maka yang kompak, bapak ngomong boten angsal, ojo ibu juga harus sama. Katakanlah begini, ada anak laki-laki datang ke rumah kita, sudah berkeluarga, ya, aku ibu kate tuku mobil ya apa yang menurut pendapatnya sampeyan, kebutuhannya apa ya digawe mlaku-mlaku sak keluarga, yang budaymu atau itu dekat ya, wis gak usah sih, sabar sih. Maka anak laki-laki datang ke ibuku, pendapatnya jenengan ya nopo, pulang itu kepin tugas kendaraan antara si bapak buat angsal. Ya menurut pandangan bapakmu kayak monole, ya turut muka-muka tadi dungo, awakmu gak usah tuku ditukokno ditukokno. Sawah si omba, si obo sawahmu si ombo, si jembar ya. Insya Allah itu anak rezeki itu tukokno. Maka hadirlah sebagai ibu yang seperti itu. Jangan kebalikannya. Ya aku pendapatnya sama aja nih bapak dulu mesti ngomong. Gak usah direken bapak dulu. Mau gak jelas untuk direken ini. Jangan menderita sekali bapak-bapak itu dengan wibawanya, dengan kedudukannya, terus ibu ngomong gak jelas. Kadang ada jamaah saya sama Ustaz, nopo amalan ini Ustaz, saya garwa kulon itu saya jelas ngoten Ustaz. Ya nopo aku maksudnya jangan garwa kulon itu ya Allah Ustaz, gak iso ono kebahagiaan belas dulu. Anaknya juga cerita, Ustaz ibu itu sering ngomong Ustaz, ngomong ya nopo nduk, iki londo bapakmu teko penyakit teko itu penyakit teko si teko kepomanan kak bapakmu itu lho jangan. Jadi bapak itu penyakit dan jangan tambah virusnya tambah. Maka yang kompak, yang rukun, orang tua yang rukun, orang tua yang kompak lebih kuat secara penelitian membentuk pribadi anak yang tangguh daripada orang tua yang rentan yang sering bertengkar. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini. Kembali lagi fokusnya hadir saat anak menunjukkan aksi, tinggalkan kenangan yang terbaik, kesan yang terbaik, dan fokus perbaiki diri, bukan fokus memperbaiki anak. Mudah-mudahan ikhtiar kita diijabah oleh Allah, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Maka yang sangat jauh kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya salam.